Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya bunaya. Selamat pagi. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Toyib, pada sesi kali ini kita masih belajar fi'il madi, tetapi kita akan fokus belajar bagaimana macam-macam bentuk soal terkait fi'il madi. Sebelum kita mulai, Ananda jangan lupa like, share, dan subscribe kedua channel ini ya. Terima kasih. Adapun susunan pelajaran kita hari ini, yang pertama, mengenal dan memahami macam-macam bentuk soal terkait fi'il madi, dan yang terakhir, pemberian tugas Ananda di rumah. Hasanan, kita masuk ke bentuk soal yang pertama. Di sini ada dua nomor ya. Yang pertama, nukto-nukto Farhan ila Surabaya bil qitor. Dan yang kedua, nukto-nukto Fatimatu ila Surabaya bil qitor. Sebelum menjawab soal seperti ini, pertama-tama Ananda harus mengetahui kosakata yang diinginkan oleh soal tersebut. Adapun arti keseluruhan soalnya, yang pertama itu titik-titik Farhan ke Surabaya dengan kereta. Dan yang nomor 2, titik-titik Fatimah ke Surabaya dengan kereta. Berarti kosakata atau mufrodat yang diinginkan oleh soal ini adalah bepergian ya, atau melakukan perjalanan. Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya safaro. Setelah kita mengetahui mufrodat apa yang diinginkan, nah, kita harus mengetahui kata kuncinya dulu biar pas mufradat yang digunakan. Nah, kata kuncinya di sini apa? Subjek dari soal tersebut. Nah, subjeknya di sini kan ada Farhan dan Fatimah. Selanjutnya, domir apa yang digunakan oleh Farhan dan Fatimah? Nah, di sini kita ketahui bahwasanya Farhan ini domir huwa dan Fatimah ini domir hiya. Huwa dia satu laki-laki, hiya dia satu perempuan. Nah, masih ingat ya bentuk domir huwa dari safaro apa? Ya, safaro ya, tidak ada tambahan sama sekali. Berarti nomor 1 jawabannya safaro. Dan yang kedua, bentuk domir hiya dari safaro apa? Safarots. Jadi jawabannya adalah safarots. Kita lanjut ke bentuk soal yang kedua. Nah, di sini kalau kita perhatikan, soalnya sama ya dengan bentuk soal yang pertama. Hanya saja subjek atau pelakunya yang berbeda penempatannya. Untuk menjawab soal seperti ini tidak ada bedanya dengan bentuk soal yang pertama ya. Kita harus memperhatikan subjeknya domirnya apa. Tadi Farhan itu domirnya domir huwa, Fatimah domirnya domir hiya. Berarti jawabannya apa? Farhan safaro ila Surabaya, Fatimatu safarots ila Surabaya bil qitor. Kemudian kita lanjut ke bentuk soal ketiga. Untuk soal ketiga ini bentuknya pertanyaan ya. Ada kata tanya berupa hal, artinya apakah. Hal nukto-nukto ila Surabaya bil qitor ya Farhan. Kedua, hal nukto-nukto ila Surabaya bil qitor ya Fatimah. Kalau ada bentuk soal seperti ini, kita perhatikan subjeknya. Subjeknya di sini Farhan dan Fatimah, tetapi ada kata ya sebelum Farhan dan Fatimah ya. Nah, kalau ada kata ya artinya hai ya. Ya Farhan, hai Farhan. Ya Fatimah, hai Fatimah, berarti orangnya ini ada di hadapan kita ya. Berarti tidak cocok kalau dia pakai domir huwa atau hiya. Cocoknya adalah domir anta dan anti. Anta kamu satu laki-laki, anti kamu satu perempuan. Nah, kalau begini berarti kita sudah bisa mengetahui jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya safarta. Dan yang kedua jawabannya safarti. Kita lanjut ke bentuk soal keempat. Untuk bentuk soal keempat ini sama ya dengan yang ketiga, cuma dia beda penempatan subjeknya. Nah, subjeknya ini ada di depan sebelum kata tanya. Ya Farhan, hal nukto-nukto ila Surabaya bil qitor. Kemudian nomor 2, ya Fatimah, hal nukto-nukto ila Surabaya bil qitor.
Lalu bagaimana cara menjawab bentuk soal seperti ini? Ya, tentu jawabannya sama dengan cara menjawabnya bentuk soal ketiga ya. Kita perhatikan Farhan di situ sebelum kata Farhan dan Fatima di situ ada kata ya. Berarti domirnya domir apa? Dia pakai domir anta dan domir anti. Nah, kalau begini titik-titiknya kita isi apa? Kita isi safaro domir anta dan safaro domir anti. Berarti kalau begitu jadinya apa? Safarta dan safarti. Hal safarta ila Surabaya bil qitor? Ya Fatimatu, hal safarti ila Surabaya bil qitor? Kita lanjut ke bentuk soal kelima atau yang terakhir. Untuk soal bentuk ini itu berupa pertanyaan lagi. Tadi kan ada kata tanya, sekarang itu bentuk percakapan ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, yang bertanya ini mengatakan hal safarta ila Surabaya ya Farhan. Terus Farhan ini menjawab na'am titik-titik ila Surabaya. Begitu juga yang kedua. Ya, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Lalu bagaimana cara menjawab bentuk soal seperti ini? Khusus bentuk soal seperti ini kuncinya itu terletak setelah tanda tanya ya, atau kata tanya. Nah, kata tanya di sini adalah hal, berarti kuncinya di situ adalah safarta dan safarti. Nah, pada saat kalimat tanyanya menggunakan domir anta atau domir anti, maka jawabannya itu selalu domir ana ya, selalu domir ana, saya. Jadi jawabannya di situ pakai domir ana ya. Domir ana dari kata safaro adalah safartu. Bisa dipakai untuk laki-laki dan untuk perempuan. Toyib, terakhir pemberian tugas. Silakan Ananda catat pelajaran kita hari ini agar nanti kalau Ananda dapat pertanyaan seperti ini, Ananda sudah tahu bagaimana cara menjawabnya. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang baru ya, bab kelima, dan kita masih akan bertemu lagi dengan fi'il madi. Nanti di situ Ustazah akan memberikan soal dengan bentuk seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.